Anda kembali di Berita Utama bersama saya Asri Gunawan. Saudara, seorang siswa SMP di Sumedang, Jawa Barat mengambil keputusan yang terlalu berat untuk anak seusianya. Ia memilih berhenti sekolah bukan karena kehilangan mimpi, tetapi keadaan memaksanya memahami arti tanggung jawab lebih cepat dari seharusnya. Masalah ekonomi keluarga membuatnya harus menunda bangku pendidikan, menggantinya dengan realitas yang tidak mudah dijalani. Setiap hari, anak itu kini mendorong gerobak kecil sambil menjajakan ayam goreng demi membantu ayahnya yang terlilit hutang. Momen haru terasa di sebuah kelas SMP Negeri 1 Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Muhammad Ihsan Hambawi, siswa kelas 8 itu berpamitan dengan teman-teman sekelasnya. Kesedihan begitu terasa karena ini bukanlah perpisahan biasa. Ihsan terpaksa putus sekolah demi membantu kehidupan keluarganya. Bangku sekolah yang biasa Ihsan duduki kini kosong. Seragam putih biru pun ia tinggalkan, menyisakan cerita yang belum usai. Ihsan memilih membantu ayahnya yang terimpit beban utang dengan cara berjualan ayam goreng. Bagi Ihsan, dapur rumah tetap mengebul jauh lebih mendesak dibanding mengejar mimpinya di bangku sekolah. Rasa sedih yang dirasakan teman-teman sekelas Ihsan berganti menjadi empati. Mereka menunjukkan kepedulian dengan cara sederhana namun bermakna. Mereka tetap menjaga hubungan dengan Ihsan serta membantu promosikan ayam goreng yang dijual agar Ihsan tidak merasa sendiri. Inilah kegiatan sehari-hari keluarga Ihsan, siswa kelas 8 SMP yang putus sekolah demi membantu orang tuanya. Ayah Ihsan, Imam Agus Faisal, merupakan seorang penjual ayam goreng crispy di alun-alun dan di depan rumahnya sejak 2010. Ayah Ihsan juga kerap bekerja sebagai pekerja bangunan untuk mencari uang tambahan. Ngegoreng gitu, habis beres aja buat ke depan sama yang di rumah. Itu ada yang ada yang nyuruh gitu gimana gitu buat kerja kuli lah gitu, buat tamah-tamah gitu kekurangannya gitu Pak. Di sisi lain sih saya ya sedih karena ya keadaan saya kayak gini gitu kan Pak, ya kasihan sama Ihsan saya juga. Kisah Ihsan yang putus sekolah sampai ke telinga Wakil Bupati Sumedang Fajar Alila. Wakil Bupati Sumedang menemui Ihsan dan memuji ketulusan serta kebesaran hati Ihsan yang memilih berbakti kepada ayahnya. Wabub Sumedang menegaskan bahwa Ihsan akan kembali ke sekolah. Selain menjamin pendidikan, Pemkab Sumedang juga memasukkan keluarga Ihsan dalam daftar penerima keluarga harapan untuk meringankan beban ekonomi mereka. Insya Allah hanya mau membantu terkait kondisi akang, terkait kondisi usaha Ihsan itu putus sekolah atau tidak, berarti tetap dia sekolahnya. Bagaimana nanti kita coba beresin permasalahan. Akhir manis dari cerita Ihsan. Setelah mendapat perhatian dan bantuan dari Pemkab Sumedang, Ihsan kini dapat kembali bersekolah. Ihsan kembali mengisi bangku kosong yang ia tinggalkan sebelumnya dan melanjutkan pendidikan di sekolah. Keputusannya untuk berhenti sekolah lalu murni keputusannya sendiri karena ingin membantu orang tuanya untuk berjualan. Kasihan
sama ayah. Sama ayah. Ayahnya punten ya. Emang ayahnya usaha apa? Ayah usaha apa? Usaha Chicken bulan. Yang mau disampaikan Iksan buat guru dan teman-teman di kelas 8 ini apa nih? Iksan pengen sampein apa? Terima kasih. Potret serupa juga dialami oleh siswa sekolah dasar di Bekasi, Jawa Barat. Di usianya yang baru 11 tahun, Habibie harusnya menghabiskan sore dengan bermain bersama teman sebaya atau berlatih demi mengejar cita-citanya. Namun, sepulang sekolah, siswa kelas 4 sekolah dasar itu bekerja sebagai kernet delman. Keterbatasan ekonomi membuat Habibie mencari uang buat jajan di sekolah. Ayahnya yang bekerja serabutan membuat siswa kelas 4 sekolah dasar ini tergerak untuk mencari uang sendiri. Ia bekerja mengurus kuda dan membantu menarik delman milik tetangganya di Karangsatria, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dari hasil kerjanya, Habibie mendapatkan upah sekitar Rp20.000 hingga Rp30.000 per hari. Uang yang ia dapat digunakan untuk keperluan sekolah dan kebutuhan pribadi. Bantuin ngurusin kuda Ngurusin kuda terus. ngurusin apanya. Heeh. Tapi anaknya rajin apa gimana, Bang? Anaknya rajin dia. Ngurusin kuda. Iya. Dia menawarkan diri, katanya mau Bantu. kuda, bantu. Heeh. Sehari-hari anak pertama dari 3 bersaudara itu tinggal bersama orang tuanya di rumah kontrakan di Desa Sriamur, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi. Ayahnya hanya kerja serabutan dan pendapatannya kadang tak cukup memenuhi kebutuhan keluarganya. 2 adik Habibie yang sedang sakit serta sang ayah juga harus merawat dan menanggung kebutuhan mertuanya yang menderita stroke. Meski sedih dan merasa bersalah, orang tua Habibie saudara mengizinkan anaknya menjadi kernet delman karena kemauannya yang kuat membantu keluarga. Jadi ini anak saya ini belajar untuk mencari uang sendiri gitu Pak. Iya, jadi emang keadaan ekonomi saya yang memburuk dah Pak, nggak stabil. Jadi anak saya ini kadang mencari uang jajannya sendiri untuk buat di saat hari libur dia narik delman 1 minggu, di saat Senin sampai Jumat dia sekolah Pak. Iksan dan Habibie menjadi potret bahwa masih ada anak-anak yang harus berjuang keras untuk mempertahankan hak dasarnya, yaitu pendidikan. Namun dengan kondisi ekonomi yang semakin sulit, harga-harga kebutuhan pokok terus merangkak naik, akan banyak keluarga jatuh miskin sehingga bisa berpotensi memupuskan mimpi cita-cita anak-anak untuk meraih pendidikan tinggi. Dibutuhkan kesetiakawanan dan kepekaan dari pemerintah setempat agar semangat dan harapan mereka tetap menyala.